BUMN dan UMKM dalam cerita dan angka. Siapa pahlawan sesungguhnya? Mana yang lebih banyak? Utang BUMN atau utang luar negeri Malaysia? Jangan kaget ya. Total utang BUMN sekitar 5.600 triliun rupiah. Sementara total utang luar negeri Malaysia ada di kisaran 3.500 triliun rupiah. Prok prok prok. Ayo tepuk tangan karena BUMN ternyata juara. Unggul 2.100 triliun rupiah mengalahkan Malaysia. Mungkin ada yang coba ngeles dengan membedakan asal utang. Tapi utang mau dari tetangga, dari mertua, atau dari bank, utang ya tetap saja utang. Kenapa utang BUMN sedemikian besar? Ada yang bilang karena korupsi, ada yang katakan karena tidak efisien, tidak produktif, dan lain-lain. Tanggal 5 Desember 2019, di media, Erick Thohir sempat mengeluh bahwa BUMN banyak diisi pensiunan. Konon di media, menurut Erick itu tidak sesuai dengan visi misi presiden. Erick juga jelaskan bahwa 58% penduduk Indonesia diisi angkatan muda. Menurut PP 45/2015, usia pensiunan itu 56 tahun. Mungkin saja ini menjadi sebab tidak produktifnya BUMN. Lalu apa yang kemudian dilakukan Erick terkait para pensiunan di BUMN? Apakah ia akan mengganti para pensiunan itu dengan generasi yang lebih muda? Eng ing eng. 19 hari berikutnya, tepatnya 24 Desember 2019, Erick Thohir mengangkat Zulkifli Zaini yang berusia 64 tahun menjadi Dirut PLN. Berikutnya, 17 Februari 2020, Erick Thohir mengangkat Abdul Ghani di usia 61 tahun menjadi Dirut PTPN 3. Selanjutnya, 29 Mei 2020, Erick Thohir mengangkat Krishna Wijaya yang berusia 65 tahun menjadi Komut Dana Reksa. Creng. BUMN kembali diisi para pensiunan dan yang muda kembali tersingkirkan. Memang lidah tak bertulang. Beberapa waktu lalu pemerintah sudah setuju memberi dana talangan lagi ke BUMN sebesar 152 triliun rupiah. Lucunya, beberapa BUMN yang dapat dana talangan itu adalah BUMN yang sudah go public. Salah satunya Garuda Indonesia sebesar 8,5 triliun rupiah. Di Garuda, pemerintah punya saham 60%, sisanya dimiliki pihak swasta. Salah satunya 25,6% dimiliki Khairul Tanjung. Di sini ada yang aneh dan membingungkan. Logika perusahaan go public ketika butuh dana segar, setidaknya ada dua pilihan. Pertama, mencari pinjaman. Kedua, menambah atau menerbitkan saham baru. Nah, lucunya, status 8,5 triliun rupiah yang didapat Garuda ini tidak jelas diberikan sebagai apa. Apakah sebagai pinjaman atau penambahan modal atau saham negara? Dalam PP 23 tahun 2020 tidak dikenal istilah pinjaman negara. Yang ada hanyalah PMN, penempatan dana tidak bisa di luar perbankan, investasi atau pinjaman. Ketika negara memberikan uang kepada Garuda dari anggaran PEN atau pemulihan ekonomi nasional, maka tidak ada pilihan pemberian tersebut harus dalam bentuk PMN atau investasi. Tidak bisa yang lain, kecuali pemerintah nekat menabrak PP yang dibuatnya sendiri, dan itu adalah pelanggaran hukum yang tentunya sedang ditunggu para penggemar impeachment. Menteri itu untuk memecahkan masalah, bukan membuat masalah. Kalau pemberian uang itu masuk pada kategori PMN atau investasi, maka konsekuensi hukum yang timbul adalah persentase saham pemilik saham yang lain bisa tergerus atau delusi. Sebagai contoh, jika pemerintah memberikan PMN 8,5 triliun rupiah, maka bisa jadi 25,6% saham milik Khairul Tanjung berkurang tinggal 8%, 5% atau mungkin di bawah itu. Boleh jadi karena manisnya rayuan atau wabah corona, pemerintah agak kurang fokus dan kurang jeli menegaskan status dana talangan itu. Yang penting bagi pemerintah adalah mencegah Garuda bangkrut agar tidak terjadi PHK besar-besaran.
Mencegah PHK besar-besaran di Garuda, maka Erick Thohir tanggal 3 April 2020 memanggil Dirut Garuda. Saat itu Erick Thohir minta agar Garuda tidak melakukan PHK. Pada bulan yang sama, Presiden Jokowi juga meminta pengusaha termasuk BUMN tidak lakukan PHK. Kira-kira 27 hari kemudian, yaitu tanggal 30 April, Dirut Garuda mengajukan syarat PHK bisa dicegah asalkan ada relaksasi finansial. Mungkin berniat menjawab keinginan Garuda, maka 18 hari kemudian, tepatnya tanggal 19 Mei 2020, Menteri Keuangan menjanjikan dana talangan untuk Garuda sebesar 8,5 triliun rupiah. Jauh lebih menguntungkan dibandingkan relaksasi finansial. Gedubrak. Setelah diminta jangan ada PHK oleh Presiden Jokowi dan Erick Thohir, lalu dana talangan 8,5 triliun rupiah direncanakan oleh Sri Mulyani, kenapa yang terjadi justru PHK dan perumahan serta penderitaan massal di Garuda? Tanggal 17 Mei 2020, sekitar 400 pramugari dirumahkan. 1 Juni 2020, sekitar 181 pilot di PHK. Dan 2 Juni, 800 karyawan Garuda dirumahkan. Bahkan berdasarkan surat JKTDZ /SE /7010/2020, sejak April hingga hari ini Garuda bahkan menunda dan memotong besaran 10% hingga 50% dari gaji sekitaran 25.000 karyawannya. Lalu rencana dana talangan 8,5 triliun itu sesungguhnya untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Garuda, menyelamatkan karyawan, atau jangan-jangan menyelamatkan 40%-an saham yang dimiliki swasta? Yang lebih membingungkan, dari rangkaian derita karyawan Garuda ini terjadi karena menteri tidak menjalankan permintaan presiden atau Dirut tidak menjalankan permintaan menterinya. Sulit menjawab ini. Tapi terlepas siapa yang membangkang pada siapa, yang pasti sudah banyak karyawan Garuda yang di PHK, dirumahkan, dan menderita karena gaji dipotong dan ditunda. Apakah PHK hanya dilakukan Garuda? Tidak. Selain 181 pilot Garuda, PHK terhadap 359 pekerja juga terjadi di PT Aerofood, anak perusahaan Garuda, 490 pekerja di PT Inka. Dan aroma PHK massal juga tercium akan segera menyusul terjadi di berbagai BUMN lainnya. Mandiri misalnya, sudah lempar wacana hanya akan mempertahankan 20% kantor cabang dan menutup sekitar 2.000 kantor cabang. Andai tiap kantor cabang ada 5 karyawan saja, berarti terancam PHK bisa jadi sampai 10.000 orang. Pengurangan BUMN dari 141 menjadi 107, lalu menjadi 80-an BUMN, penutupan anak dan cucu BUMN yang sebentar lagi dilakukan juga semuanya sangat potensial berbuah PHK. Presiden Jokowi menegaskan berkali-kali untuk berusaha agar tidak terjadi PHK karena sebab apapun, tapi BUMN justru berancang-ancang perampingan dengan konsekuensi PHK massal di masa pandemi. Kembali pada rencana dana talangan 152 triliun, dana itu digunakan untuk apa sesungguhnya? Kalau untuk tetap membuat BUMN bertahan hidup, kenapa ketika sudah ada rencana dana, lalu terjadi PHK sekian banyak? Kalau ada dana talangan, harusnya sekarat bisa dibuat kembali sehat, yang sudah sempoyongan bisa kembali berdiri tegak. Ini yang terjadi justru sebaliknya. Dana talangan cair, tapi sekian banyak anak cucu justru ditutup. Membingungkan dan sulit mencari jawabannya. Atau jangan-jangan apa yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR Komisi 11, Kamrus Samad, mungkin saja benar, yaitu untuk memuluskan pencapresan 2024. Kalau dibilang untuk pencapresan, nanti bisa debatable. Tapi serangkaian video dari pembagian sembako sampai deklarasi di hotel tentunya agak sulit untuk dibantah. Apalagi konon rumornya ada yang membuat deklarasi untuk mendukung seorang menteri jadi capres 2024.
Lalu tidak lama kemudian diangkat jadi komisaris salah satu BUMN. Teori baru nih, cara cepat jadi komisaris. Sebelum masuk pada sedikit cerita dan angka terkait UMKM, maka ada baiknya juga situasi COVID menjadi momentum yang bagus untuk Presiden melihat lebih jernih kinerja para menterinya dan bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan evaluasi kabinet. Setelah cerita dan angka tentang BUMN, sekarang mari kita bandingkan dengan UMKM. Tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi, banyak perusahaan besar yang tutup, bank bangkrut, pabrik gulung tikar, PHK merebak di mana-mana. Ketika situasi semakin memburuk dan mencekam, para pengusaha besar ikut berlomba cari aman dengan pergi ke luar negeri. Siapa pelaku ekonomi yang tersisa dan bertahan di Indonesia saat itu? Jawabannya adalah UMKM. Mulai dari pedagang kaki lima, warteg, warung kelontong, penjual sayur keliling, pedagang bubur ayam, dan sektor usaha mikro dan kecil lainnya. Ya, mereka yang tersisa, yang setia menjaga agar roda ekonomi negara tetap berputar. Ketika situasi kembali membaik, banyak pengusaha besar itu pulang lagi ke Indonesia dan berdiri di depan seolah pahlawan, kembali berkoar, atur sana, atur sini. Situasi ekonomi serupa sedang terjadi hari ini. Pabrik, kantor, bank, mal, bioskop, tempat hiburan semua tutup. Ekonomi melemah. PHK menurut Kadin sudah tembus 6 juta orang. Defisit mencapai 1.039 triliun. Serupa tapi tak sama dengan tahun 1998 karena krisis terjadi dari sebab yang berbeda. Untuk kesekian kalinya, UMKM kembali membuktikan keperkasaan, ketangguhan, dan kepahlawanannya. Sudah hampir 4 bulan situasi darurat corona diberlakukan. BUMN menjerit, pengusaha besar menjerit, tapi UMKM walau tersyok terus berjalan tanpa lobi-lobi. UMKM membuat roda ekonomi terus berputar di bawah. Transaksi jual beli tetap terjadi. Perputaran uang terus tidak berhenti di tangan para pelaku UMKM. Saat truk peti kemas hilang dari jalan, diganggang dengan sepeda atau motor, pelaku UMKM tetap mengirim tahu, tempe, kue rumahan, jamu, sayur, telur, dan bahan kebutuhan pokok tetap beredar dari tangan ke tangan, dari warung di rumah kontrakan, dari kampung ke kampung. Tangguh luar biasa. Percaya atau tidak, mau tertawa meremehkan atau tidak, terserah. Tapi data menunjukkan bahwa usaha mikro di Indonesia mempekerjakan tidak kurang dari 107 juta orang, usaha kecil 5,7 juta orang, dan usaha menengah 3,7 juta orang. Mereka para pelaku UMKM berkeringat, bekerja tanpa ribut-ribut, tanpa tim sosmed untuk mempopulerkan citra diri. Mereka bekerja dalam kesunyian dan keheningan, tanpa puja-puji, tapi nyata menyelamatkan negara ini. Bagaimana dengan para pengusaha besar itu? Para pengusaha besar bisa jadi termasuk BUMN yang kerap melobi kemudahan, fasilitas, pengurangan pajak, pinjaman berskala besar dengan bunga rendah, dana talangan, dan kemudahan-kemudahan lainnya itu ternyata dalam data hanya mempekerjakan 3,58 juta pekerja atau sekitar 3% dari total pekerja se-Indonesia. Sangat sedikit, tidak berbanding seimbang dengan semua tuntutan dan permintaan ini itu mereka. Andai kata program padat karya yang dicanangkan Presiden Jokowi diimplementasikan dengan membagikan 152 triliun itu untuk modal kerja masing-masing usaha mikro melalui KUR mikro dan kecil sebesar 25 juta saja, maka setidaknya akan ada 6 juta usaha mikro dan kecil yang bergeliat dan lepas dari sesak napasnya. Andai tiap usaha mikro dan kecil itu mempekerjakan 3 orang saja, maka paling tidak ada 18 juta lapangan kerja untuk 18 juta orang. Itu kalau 152 triliun. Nah, kebayang nggak kalau 50% dari dana PEN, yaitu 320 triliun, jadi KUR mikro yang disalurkan langsung, sekali lagi langsung ke UMKM tanpa mampir kanan kiri, maka paling tidak ada 12.800.000 UMKM akan bangkit, lalu akan
ada setidaknya 38.400.000 lapangan kerja kembali terbuka. 38.400.000 orang kembali mendapatkan pekerjaan. Sebagai catatan tambahan, menurut Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah, hingga saat ini kredit macet atau bermasalah atau NPL (non-performing loan) dari kredit ultra mikro ternyata hanya 0%. Mungkin ada yang bisa carikan data pembanding berapa besaran NPL dari pengusaha-pengusaha besar. Sebagai penutup, mungkin ada yang bertanya, apa maksud tulisan ini? Apakah Adian sudah tidak dukung Jokowi? Saya ini cuma sekrup kecil dari mesin kampanye besar. Saya sudah ikut hore-hore mendukung Jokowi sejak Jokowi menuju ibu kota untuk menjadi gubernur. Lalu Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Dan sampai sekarang saya tetap mendukung Jokowi dan belum terpikir untuk meninggalkannya, apalagi dalam situasi sulit saat ini. Lalu kenapa saya menulis ini? Ya, karena saya mau mengambil peran menjaga Jokowi dengan cara yang berbeda, bukan dengan memujinya setinggi langit, tapi mengingatkannya terus-menerus dengan beragam cara. Walaupun mungkin cara saya membuat banyak orang di sekeliling Jokowi merasa gerah dan mungkin memusuhi saya dengan berbagai cara, termasuk mungkin dengan menggunakan buzzer. Salam hormat, Adian Napitupulu, Sekjen Pena 98. Diambil dari Warta Kota Live dengan judul "Ini tulisan lengkap Adian Napitupulu yang singgung Erick Thohir hingga akhirnya dipanggil ke istana."